Halo semuanya, nama gue Tommy, dan di video hari ini gue kedatangan keyboard baru untuk gue review, yaitu adalah Armageddon MKA7C. Jadi sekilas Armageddon MKA7C ini adalah keyboard gaming yang mechanical dan berlayoutkan full size dengan 104 keys dan memiliki profile yang low profile. Untuk unit yang dikirimin ke gua ini menggunakan blue switch, jadi harusnya keyboardnya ini clicky. Tapi nanti kita lihat aja bagaimana kualitas switchnya dan sebagainya. Oh iya, untuk layoutnya dia itu ternyata pas gue lihat di sininya itu dia itu layoutnya ISO, layout yang diperuntukkan untuk biasanya itu British gitu ya, di Inggris gitu pakainya layout ISO. Cuman anehnya dia itu enternya aja yang masih ISO, tapi shiftnya itu masih ANSI. Jadi dia shiftnya itu pakai 2.25 shift kirinya, tapi enternya pakai enter ISO. Jadi buat kalian yang pengen beli keyboard ini dan mungkin mau diganti keycapsnya, keep that in mind aja karena dia enternya beda sendiri. Kalau dari boxnya sendiri di sini dituliskan kalau dia itu hot swappable modern mechanical switches. Jadi bisa gue asumsikan kalau dia itu hot swap yang 3 pin aja, karena harganya ini hanya Rp300.000 ya. Terus mungkin dia itu hot swap out temu aja PCB-nya, tapi nanti kita lihat bareng-bareng. Terus dia itu multicolor backlight, jadi gue bisa berasumsi kalau dia itu RGB. Cuman mungkin RGB-nya itu belum perky tapi masih rainbow. Dan di sini dia itu tulisannya keycaps-nya itu akan tahan terhadap fading ya. Mungkin dia sudah ABS double shot, gua nggak tahu. Tapi gua masih belum bisa review untuk pemakaian jangka lamanya. Dari desain keycaps-nya sih dia beda dari keycaps gaming pada umumnya ya. Dari kayak misalnya keyboard gaming kayak VX, Fantech gitu-gitu, dia lebih agresif legendnya terhadap kesan gamerinya gitu. Ya jadi itu aja dari dusnya yang bisa gua kasih tahu. Langsung aja kita unboxing dan kita review bareng-bareng. Oke, kita masuk ke proses unboxingnya. Di dalam box kalian akan menemukan yang paling atas itu akan dikasih suatu plastik kecil yang berisikan 3 extra switch. Kemudian ada juga keycap puller dan switch puller. Tapi gue sarankan untuk jangan pernah menggunakan keycap atau switch puller ini karena ini sangat-sangat berpotensi untuk merusak keycap dan plate kalian kalau misalnya dipakai. Tenang aja, keycap puller dan switch puller yang proper itu harganya nggak mahal-mahal banget. Jadi mungkin it's worth to invest some more money untuk kalian kalau misalnya mau punya keycap puller dan switch puller yang lebih proper. Oke, selain itu dalam box itu bakalan ada kayak buku manual gitu, bisa kalian baca-baca untuk fitur-fitur yang ditawarkan oleh keyboard ini. Dan yang terakhir ada keyboardnya sendiri yang dilindungi oleh PE foam. Oke, jadi ini penampakan keyboardnya, dia itu full size, low profile, berwarna putih, dan menggunakan blue switch atau switch yang clicky. Keyboard ini ditawarkan dengan 4 macam switch, yaitu yang pertama adalah blue switch, red switch, brown switch yang tactile, dan black switch yang menurut gua kayaknya linear yang lebih berat. Sayangnya keyboard ini kabelnya masih belum detachable, jadi kabelnya masih integrated. Keyboard ini juga memiliki sepasang kaki di bagian bawah, jadi bisa kalian gunakan untuk menaikkan derajat typingnya. Jadi kalau misalnya kalian lebih prefer yang keyboard yang agak naik, bisa dipakai kakinya. Dari penampilannya, gue bisa bilang keyboard ini lumayan, karena dengan warna putih itu kesan minimalisnya lebih dapet, walaupun dia lebih gamery dengan legend keycapsnya, tapi karena warna putih, gue masih bisa menoleransi. Desain low profile juga mensupport gamery look dari keyboard ini dan juga sangat membantu backlightnya ketika kalian mau menyalakan backlightnya. Untuk keycapsnya standar banget, standar keyboard gaming murah ya. Jadi untuk keycapsnya itu standar keyboard gaming murah. Untuk pemakaian lama masih belum tahu dia bakalan fading atau shine apa enggak. Cuman kalau dari tekstur sendiri itu dia itu nggak terlalu kasar tapi nggak terlalu halus juga. Jadi cocok banget buat yang mungkin tangannya sering keringetan atau sering berminyak gitu ya, karena dia itu jadi ada gripnya gitu. Untuk switchnya dia itu blue switch yang stemnya itu dust proof dan dia itu clear top dan bottom housing. Untuk fitur hot swapnya, gue coba cabut salah satu switchnya dan ini keras banget. Cuman untungnya memang beneran hot swap, tapi hot swapnya cuma hot swap out temu.
Jadi hanya bisa dimasukin switch-switch yang berpin kecil seperti Akko, KTT, Aotemu, dan Gazu. Tapi tetap aja hati-hati karena memang ini keras banget nyopotnya. Untuk backlightnya di sini sayangnya hanya masih rainbow aja, tapi ada beberapa efek yang bisa digunakan. Ada efek ripple, ada efek breathing, ada efek wave, dan lain sebagainya. Cuman sayangnya dia itu belum per RGB, jadi nggak bisa diatur lampunya per keyboard, masih rainbow. Sangat disayangkan sih. Namun keyboard ini memiliki satu kekurangan yang gue kurang suka, yaitu adalah di bagian stabilizers atau di bagian keys yang panjang. Jadi untuk keys backspace, enter, shift kanan, shift kiri, dan backspace itu harusnya kan ada stabilizer. Ketika dibuka, yang berstabilizer itu stabilizernya masih pakai stabilizer tipe Costar. Tipe Costar ini adalah tipe stabilizer yang bisa ditemukan di keyboard-keyboard lama. Jadi sayangnya tidak cocok untuk keycap yang baru ya. Dan ini sangat disayangkan banget karena stabilizer yang kayak begini juga tidak akan mengeliminate rattle. Dan yang anehnya, stabilizernya itu nggak ditemukan di semua key panjang. Ada beberapa key yang tidak ada stabilizer seperti backspace, enter, dan shift kiri. Ini aneh banget sih. Mungkin mereka lupa naro apa emang dari sananya nggak ditaro. Tapi ya aneh sih menurut gue sih. Padahal di keycap dan di plate-nya tuh ada slot untuk si stabilizer Costarnya, cuman sayangnya nggak ada wire Costarnya sama sekali, which is very weird. Tapi kalau misalnya kalian beli keyboard ini, kalian juga nggak bakalan mikirin stabilizers banget, jadi ya it's okay lah ya. Overall sih untuk harga 300.000 gue masih bisa bilang keyboard ini termasuk salah satu keyboard yang worth it untuk dibeli di kelasnya. Tapi mungkin untuk kalian yang penggemar mechanical keyboard masih ada pilihan lain. Tapi kalau misalnya kalian hanya ingin punyaan mechanical keyboard atau ini mungkin mechanical keyboard pertama kalian, ini merupakan salah satu pilihan yang solid. Kayaknya itu aja yang bisa gue review. Sekarang gue akan kasih kalian typing test dari Armageddon MKA7C yang menggunakan Blue Switch. Oke, untuk typing mungkin ini kurang pleasant untuk didengar ya. Tapi memang ini adalah keyboard gaming, jadi kita coba untuk menggunakan keyboard ini untuk fungsinya, yaitu adalah main game. Di kitchen ya. Tembak lurus pak. Salah wall pak. Kamu ngomong nggak ada wall coba. Itu wall yang orang nggak masuk pak. Bilang. Nggak usah aku ngepick mati gitu loh cok. Oh, ini jago banget loh. Standing. I got the spike. Here. 30 seconds left. One enemy remaining. Simulator 6308 踊りなさい神里流消滅それにゃっ許さない安全距離確認剣に誓う失礼いやダメだったここまで6308式ユニット安全震えなさい7号式モジュール踊りなさい取った失礼風の神我らを導くパーディクト吸引テスト開始諦めた踊りなさい神里流消滅天道ここにある剣女盤石影のカラスが股間奥義この剣はわかるかいさよならおい行こう
を砕く。や姿を見せよ。Overall experience gue pakai keyboard ini untuk main game oke. Memberikan gue kesan-kesan flashback terhadap waktu-waktu dulu gue main di warnet ya. Jadi mungkin memang ini cocok banget buat warnet-warnet atau iCafe yang mungkin mau upgrade dari keyboard membrane ke keyboard mechanical dengan harga yang murah. Dengan looks-nya dan feel-nya itu ya memang sangat memberikan gamer keyboard vibes banget sih. Dia juga keys-nya nggak ada yang ghosting, jadi oke banget buat main game secara ekstensif. Jadi ya overall oke lah ya. Oke, itu aja yang bisa gue review dari keyboard Armageddon MKA7C ini. Suatu keyboard gaming yang bisa dibilang kelas mid to low lah ya, kelas menengah ke bawah. Dan mungkin pasarnya bukan pasar gue dan viewer-viewer gue, tapi buat kayak misalnya orang-orang yang mungkin mau baru berubah dari keyboard membran ke keyboard mechanical, terus suka main game dan mungkin nyarinya yang budgetnya 300.000 ke bawah gitu dan udah dapat full size, ini merupakan pilihan yang cocok banget. Apalagi buat warnet-warnet, terutama ya warnet-warnet yang kesannya mau punya peripheral yang keyboardnya mechanical, terus ada game embel-embel gamingnya gitu. Armageddon MKA7C ini cocok banget karena dia itu udah hot swap Automo. Jadi umpamanya nih, misalnya switchnya ada yang rusak gitu, ada yang nggak kedetek switchnya sama sekali, itu nggak perlu langsung ganti keyboard atau diservis gitu ya, tapi tinggal dicopot aja switchnya untuk digantiin yang baru. Dan apalagi sekarang udah banyak banget pilihan switch yang bisa masuk ke PCB Automo, kayak misalnya Ako, Automo Line, Gazo, dan juga KTT. Paling itu aja sih review dari gua. Menurut gua untuk main game sekedar keperluan main game aja ya, atau keperluan lifestyle buat orang-orang yang nggak terlalu into mechanical keyboard tapi sekedar cuma pengen punya-punyaan aja gitu ya mechanical keyboard, ya ini bisa jadi salah satu opsi lah ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya kalian memang mencari keyboard mechanical murah untuk keperluan-keperluan kalian, this might be an option. Gua mau berterima kasih terhadap Armageddon yang sudah berbaik hati untuk mau mengirimkan keyboard ini ke gue untuk gue review. Brand Armageddon juga sebenarnya gue udah tahu dari lama, dari awal gue mulai punya mechanical keyboard. Pertama gue waktu itu Aula Demon King, itu sekitar beberapa bulan dari awal gue punya mechanical keyboard itu gue udah denger brand Armageddon, dan sekarang dia sudah mau ikutan saingan dalam pasar mechanical keyboard murah lampaknya ya. Karena dulu itu dia itu lebih berfokus kepada yang harga 500.000 ke atas, cuman akhirnya mereka berani mengeluarkan yang 300.000 ke bawah mungkin untuk keperluan pasar low end ya. Jadi good job Armageddon, gue seneng melihat perkembangan kalian, dan ya itu aja. Terima kasih Armageddon. Oke, itu aja untuk video review hari ini. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan kasih tahu teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian nggak suka video silahkan kasih tahu gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow sosial-sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue, tinggal langsung aja join Discord yang udah gue kasih link di deskripsi. Dan terima kasih udah menonton. Itu aja dari gue untuk hari ini. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.